Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all, honored lecturer and all the participants. Thank you for your presence this morning. Allow me to introduce myself. My name is Fuselia Tesha Angeline. My student number is D1019105 from Laboratory Settlement and Housing with the title of my research being Direction for Improving the Quality of Subsidized Housing in Perumnas Antang Block 9 and Block 10, Tamangapa Subdistrict, Makassar City, supervised by Mrs. Mimi Arifin, MSE, and Mrs. Wiwi Wahida Osman, STMT. Allow me start my presentation. From this moment. I will be using Bahasa to presenting my research. Pada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, adapun yang latar belakang saya mengambil penelitian ini yang pertama bahwa pertambahan penduduk di Kota Makassar semakin meningkat setiap tahun dan berdampak pada kebutuhan penduduk akan tempat tinggal yang layak huni juga meningkat. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama bagi MBR, salah satunya penyediaan rumah subsidi. Namun dalam pelaksanaannya pada perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10 ditemukan permasalahan yaitu keluhan masyarakat terkait prasarana yang dirasa masih kurang sehingga kualitas rumah subsidi yang disediakan oleh Perumnas perlu dikaji kembali. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana kondisi existing pada perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan penghuni terhadap perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Dan yang ketiga, bagaimana arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi existing perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Yang kedua, menganalisis tingkat kepuasan penghuni perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Dan yang ketiga, menyusun arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di mana pelaksanaan program subsidi dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah yang sesuai dengan standar hunian yang layak huni. Selanjutnya, standar rumah subsidi yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan RI Nomor 25 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa rumah murah harus memenuhi syarat seperti yang pertama yaitu lokasi perumahan murah harus pada peruntukan perumahan. Yang kedua, luas bangunan yang direncanakan sekurang-kurangnya 36 meter persegi dan memiliki sekurang-kurangnya satu ruang kamar tidur. Yang ketiga, harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Keempat, bebas dari pencemaran udara. Lima, dapat menjamin kualitas lingkungan hunian yang sehat bagi pembinaan individu masyarakat. Dan yang keenam, mempunyai kondisi yang bebas dari banjir. Selanjutnya, menurut Caritas 2017, bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan penghuni di perumahan dinilai dari kualitas lingkungan di perumahan seperti lokasi perumahan, kondisi fisik hunian, kelengkapan prasarana dan sarana, tingkat keamanan, hubungan sosial bertetangga, status kepemilikan tanah. Selanjutnya dapat dilihat pada peta yang telah ditampilkan bahwa lokasi penelitian berada pada perumahan subsidi Perumnas Antang Blok 9 dan Blok 10 yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya metode penelitian, ada pun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan membagikan kuesioner secara luring kepada responden yang terpilih dari total populasi. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini yaitu bangunan subsidi di Blok 9 dan Blok 10, dan metode sampel yang digunakan yaitu fraction cluster sampling, dan mendapatkan sampel di Blok 9 50 dan di Blok 10 27 sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis indeks performance analysis, analisis deskriptif kualitatif. Adapun selanjutnya ada kerangka penelitian di mana terdiri dari uh, input, proses, and output, di mana input terdiri dari isu dan masalah, yaitu yang pertama pertambahan penduduk di Kota Makassar semakin meningkat setiap tahun dan berdampak pada kebutuhan penduduk di akan tempat tinggal layak huni juga meningkat sehingga pemerintah mengadakan program RPDP yang diperuntukkan bagi MBR. Namun dalam pelaksanaan program subsidi terdapat masalah terkait kualitas subsidi yang tidak sesuai dengan standar hunian. Di mana penelitian ini terbagi menjadi 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing, di mana variabel yang digunakan itu lokasi hunian, kondisi fisik hunian, keamanan dan kenyamanan lingkungan, prasarana dan sarana. Dan pada tahapan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan outputnya yaitu peta kondisi existing dan peta radius pelayanan. Selanjutnya tujuan penelitian kedua menggunakan variabel
lokasi hunian, kondisi fisik hunian, keamanan dan kenyamanan lingkungan, status kepemilikan tanah, dan prasarana. Dan pada tahun ini menggunakan tahapan analisis important, performance analysis, dan outputnya yaitu tingkat kepuasan pengguna perumahan subsidi pengusahaan kelompok 9 dan kelompok 10. Selanjutnya tujuan penelitian 3 yaitu menyusun arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi menggunakan variabel dari hasil penelitian 1 dan 2 dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi pengusahaan kelompok 9 dan kelompok 10. Adapun variabel penelitian yang pertama untuk mencapai tujuan penelitian yang pertama yaitu menggunakan variabel lokasi hunian, kondisi fisik hunian, keamanan dan kenyamanan lingkungan, prasarana dan sarana yang menghasilkan output peta kondisi existing dan peta radius pelayanan. Dan yang kedua, tingkat kepuasan untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua menggunakan variabel lokasi hunian, kondisi fisik hunian, keamanan dan kenyamanan lingkungan, status kepemilikan tanah, prasarana dan sarana, dan menghasilkan output indeks tingkat kepuasan penghuni perumahan blok 9 dan blok 10. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk mencapai tujuan penelitian yang ketiga, yaitu arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi perumahan antang blok 9 dan blok 10, menggunakan variabel kondisi existing perumahan subsidi, dan yang kedua tingkat kepuasan penghuni, dan menghasilkan arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi. Selanjutnya hasil dan pembahasan pertanyaan penelitian 1 yaitu kondisi existing perumahan subsidi perumahan antang blok 9 dan blok 10 dilihat dari aspek kondisi fisik hunian. Yang pertama bahwa rumah yang disediakan oleh Perumnas merupakan rumah tapak dengan tipe 21 dan memiliki luas 60 meter persegi. Dilengkapi dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang serbaguna, dan dapat dilihat pada gambar di samping bahwa kualitas bangunan yang disediakan oleh Perumnas sudah layak huni, nyaman, aman, dan sudah sesuai dengan standar hunian. Selanjutnya adalah lokasi hunian, di mana lokasi perumahan dapat diakses oleh transportasi publik seperti angkutan umum dan ojek online. Dan selanjutnya aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan bahwa lokasi perumahan berada di lingkungan yang dekat dengan TP Antang sehingga bau tidak sedap berasal dari TP tercium sampai ke lingkungan perumahan. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan penghuni perumahan. Selain itu tingkat keamanan di perumahan blok 9 juga sangat rendah. Selanjutnya, perumahan subsidi blok 9 dan blok 10 dilengkapi dengan sarana dan prasarana, di mana prasarana jaringan jalan di blok 9 dan blok 10 memiliki lebar jalan 7 meter, dan di blok 9 dapat dilihat pada gambar di samping bahwa seluruh jalan di blok 9 dalam kondisi rusak, sedangkan kondisi jalan di blok 10 dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, prasarana jaringan listrik, di mana jaringan listrik bersumber dari listrik PLN dan daya listriknya 900 watt dan terdistribusi ke setiap rumah sudah sangat baik dan juga tersedia penerangan jalan. Selanjutnya jaringan air bersih di blok 9 di blok 9 menggunakan air sumur bor, namun dapat dilihat pada gambar di sini bahwa air di blok 9 itu berwarna memiliki kualitas yang buruk, sedangkan untuk blok 10 itu menggunakan sumur bor dan PDAM, namun kualitas airnya baik. Selanjutnya jaringan drainase blok 9 dan blok 10 itu terletak mengikuti jalur jalan dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya jaringan air limbah untuk septic tank itu tersedia di setiap rumah dan untuk pengolahan limbah air rumah tangga akan menuju ke pipa yang terhubung dengan drainase. Untuk di blok 9 dia menuju ke rawa-rawa dapat dilihat pada peta. Selanjutnya untuk di blok 10 menuju ke sungai. Untuk persampahan dapat dilihat pada gambar di samping bahwa tempat sampah yang berada di blok 9 dan blok 10 itu tempat sampah kecil dan hanya menampung sampah dalam kapasitas kecil dan sampah diangkut 2 kali seminggu. Selanjutnya ada sarana kesehatan dapat dilihat pada peta ini bahwa untuk fasilitas kesehatan blok 9 dan blok 10 sudah mencapai standar radius pelayanan berdasarkan SNI. Untuk peribadatan terdapat satu masjid di dalam blok perumahan blok 9 dan di blok 10 terdapat 4 masjid di perumahan blok 10. Untuk sarana perdagangan itu terdapat warung keuntungan di dalam lingkungan perumahan blok 9 dan blok 10 dan untuk toko yang berada di luar perumahan sudah mencapai standar radius pelayanan berdasarkan SNI. Selanjutnya dapat dilihat pada peta di sini, peta radius sarana kesehatan blok 9 dan blok 10 bahwa SD, SMP, dan SMA yang berada di luar perumahan blok 9 dan blok 10 itu sudah mencapai standar radius pelayanan berdasarkan SNI. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pertanyaan penelitian yang kedua dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan perumahan Perumnas Antang blok 9 menggunakan 5 variabel yaitu lokasi hunian mendapatkan tingkat kesesuaian 82% masuk dalam kategori puas, kondisi fisik hunian 84% masuk dalam kategori puas, status kepemilikan tanah 98% masuk dalam kategori puas,
Keamanan dan kenyamanan lingkungan 68% masuk dalam kategori cukup puas, dan prasarana dan sarana masuk 66% masuk dalam kategori cukup puas. Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan dan telah dianalisis, tingkat kepuasan penghuni pada blok 9 diperoleh indeks kepuasan 72% yang memiliki arti bahwa penghuni telah merasa puas dengan kualitas perumahan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk tingkat kepuasan di perumahan Tulis Antang blok 10 sama menggunakan 5 variabel dan berdasarkan tabel yang telah dijabarkan dan telah dianalisis, tingkat kepuasan penghuni pada blok 10 diperoleh indeks kepuasan 74% yang memiliki arti bahwa penghuni telah merasa puas dengan kualitas perumahan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, tingkat kepuasan penghuni yang telah dianalisis digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius. Dapat dilihat bahwa di blok 9 beberapa variabel masuk dalam kuadran 1, ada dalam kuadran 2, dan satu pada kuadran 4. Begitu pula di blok 10, beberapa variabel masuk dalam kuadran 1 dan yang masuk dalam kuadran 2, kuadran 4. Selanjutnya, hasil pembahasan pertanyaan penelitian 3 yaitu arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi Permes Antang blok 9 dan blok 10. Dapat dilihat bahwa arahan yang akan dilakukan untuk perumahan subsidi Permes Antang blok 9 dan blok 10 dilihat pada kuadran 1, di mana kuadran 1 merupakan faktor yang dianggap sangat penting namun belum memuaskan sehingga kinerjanya perlu ditingkatkan. Selanjutnya, arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi yang dilakukan yang pertama itu perbaikan jalan di blok 9. Nah, diharapkan pihak Perumnas sebagai developer perumahan di blok 9 melakukan perbaikan di seluruh jalan yang ada di lingkungan perumahan Perumnas Antang blok 9. Dan yang kedua yaitu upaya peningkatan jaringan air bersih di blok 9, yaitu penghuni dapat melakukan metode filtrasi. Dapat dilihat alatnya di sini. Penghuni dapat memilih alat filtrasi yang mulai dari harga terjangkau sampai harga yang sangat mahal. Selanjutnya itu selanjutnya itu arahan mengurangi tindakan kriminalitas di blok 9 dan blok 10 dapat dilakukan dengan pengadaan petugas keamanan di lingkungan perumahan dan melakukan patroli oleh petugas keamanan setiap 1-2 jam dan menjaga di pos 24 jam. Selanjutnya juga dilakukan dengan memperbaiki pos keamanan yang ada di blok 9 dan blok 10 dengan menyediakan portal dengan memasang garis sistem keamanan seperti ketersediaan portal atau palang otomatis yang hanya dapat diakses oleh penghuni rumah. Dapat dilihat pada ilustrasi yang telah ditampilkan di sini. Yang ketiga itu memasang CCTV. Dan yang selanjutnya itu penyediaan tempat sampah di blok 9 dan blok 10. Selanjutnya penyediaan ruang terbuka hijau di blok 9 dan blok 10. Dapat dilihat ilustrasinya bahwa uh, Perumnas dapat memanfaatkan lahan kosong di lingkungan perumahan Perumnas Antang blok 9 dan blok 10 yang dapat digunakan sebagai taman sehingga dapat juga digunakan untuk bersosialisasi terhadap penghuni yang lain dan juga sebagai area bermain yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak. Selanjutnya mengurangi pencemaran udara dengan menanam tumbuhan di blok 9 dan blok 10. Selanjutnya penanganan banjir di blok 10. Penanganan banjir di blok 10 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyediaan sumur resapan di setiap rumah dan penyediaan lubang biopori di lingkungan perumahan blok 10. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan yang pertama bahwa berdasarkan hasil kondisi existing pada perumahan subsidi Perumnas Antang blok 9 dan blok 10, kondisi fisik hunian subsidi yang disediakan oleh Perumnas merupakan rumah tipe 21 per 60 meter persegi. Lokasi hunian blok 9 dan blok 10 dapat dijangkau oleh transportasi publik. Yang ketiga, perumahan Perumnas Antang dilengkapi oleh prasarana dan sarana, dan setelah diidentifikasi beberapa prasarana yang dirasa kurang baik. Dan yang kelima, untuk lingkungan sosial di blok 9 dan blok 10, penghuni memiliki interaksi sosial yang baik terhadap tetangga. Untuk kesimpulan rumusan masalah kedua, yaitu berdasarkan hasil analisis tingkat kepuasan penghuni perumahan Plus Antang blok 9 dan blok 10 diperoleh indeks kepuasan 72% dan 74%, yang berarti bahwa penghuni perumahan blok 9 dan blok 10 telah merasa puas terhadap kualitas perumahan subsidi Perumnas Antang. Namun beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan penghuni berada pada kuadran 1. Untuk yang ketiga yaitu arahan peningkatan kualitas perumahan subsidi berdasarkan indikator yang menjadi prioritas perbaikan dalam meningkatkan kualitas perumahan subsidi Perumnas Antang, yaitu perbaikan jalan, memasang filter, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mengurangi polusi udara, dan memperbanyak tanaman hijau di lingkungan perumahan dan penanganan banjir.